Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama'a surujad dunya wa masabihal akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'alimul ghaibi wasyahadah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal karamah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahid nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru kita sabarataan, ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian barataan. Hadirin hadirat pecinta Rasulullah, pecinta majelis ilmu yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita barataan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini untuk menambah keberkahan acara pada kesempatan hari ini, tadi sudah kita dibacakan ayat suci Al-Qur'an, dibacakan maulid Nabi, kisah riwayat hidup Nabi kita. Tambah lagi supaya tambah barokah acara, marilah dengarkan sedikit uraian atau riwayat hidup seorang wali yang mungkin di sini kita bisa mengambil pedoman untuk hidup kita ke depannya. Di dalam bulan Jumadil Akhir ini, di antara wali yang Allah wafatkan di dalamnya yaitu Sayyiduna Imam Al-Qutub Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Fiqih yang ada di Malang. Beliau ini sosok wali yang sangat-sangat luar biasa. Beliau kelahiran Hadramaut. Malam sebelum beliau lahir ke muka bumi ini, di antara wali yang bermimpi di sana Al-Habib Syekhon bin Hashim As-Saggaf. Beliau bermimpi bertemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Habib Syekhon, sampaikan kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Fiqih, kalau nanti yang keluar anaknya laki-laki, berikan nama seperti namaku Abdul Qadir, maka ia nanti akan mewarisi kewalianku. Nah, ternyata keesokan harinya Habib Ahmad ini dasar bujur-bujur mendapati bini Sidin Baranak. Bini Sidin Baranak dan melahirkan anak laki-laki. Habib Syekhon lagi subuh datang menunti Habib Ahmad. Habib Ahmad, malam tadi aku mimpi ketemuan Syekh Abdul Qadir Jailani memberi amanah supaya bila ikam beranak, anak ikam diberi nama Abdul Qadir. Jadi jar Habib Ahmad, bujur bibai, anak ulun hanya ram lahir. Jadi hanya ram lahir. Sidin bermimpi malam tadi, subuhnya lahir Al-Habib Abdul Qadir bin Fiqih. Maka dingaranilah langsung anaknya dengan nama Abdul Qadir, dengan niat mengambil berkat mudahan sama Abdul Qadir Jailani. Dan itu menjadi kenyataan ketika ganalnya Tuhannya, kemudian di akhir hayatnya beliau sukses menjadi wali yang bahkan mendapatkan makom kutub, mendapatkan makom yang tertinggi di antara para aulia. Beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Fiqih. Ini satu pelajaran. Pelajarannya di situ, bila kita hendak anak kita berberkat, maka ngaranilah ngaran anak kita dengan ngaran orang-orang soleh. Kan usah milik cari ngaran tuh. Ini mencari ngaran berminik-minik betakoni si Ustadz Google. Ustadz Google tuh kayak itu ngarannya. Ulahnya kayak ini ngarannya, nebe-nebenya mengilok-ngilokkan ngaran. Itu Ustadz Google bari ngaran. Sudah, kita kan usah betakonan Google. Lihati wali-wali yang sukses di benua seorang siapa-siapa. Jiplak ngaran Sidin, ambil ngaran Sidin. Siapa misalnya mengambil berkat Datuk Kalampayan, akhir anak lelaki Muhammad Arsyad, selesai.
Ambil ngaran Habib misalnya, mudahan kayak Sidin, nah ngaran nih Ismail. Ambil berkat, mudahan artinya kayak Sidin, kayak itu lah. Ambil berkat, coba bel kayak SD jangan dibuat. Itu malah camoh kita di benua. Timbul ya sampai itu bima sama Allah Ismail bel Ghais. Ah camoh. Awak orang biasa. Si baju rabahnya tuh kecil aja. Rabahnya tuh kecil, timbul anak bel Ghais daur kampung. Itu marga-marga habaib jangan dipakai, harus paham itulah. Kita muhibbin, apa namanya, pecinta, mencintai para habaib wajib, tapi marga habaib jangan diulang ngaran. Cukup di kampung kami nah kejadian kayak itu, cukup karena Segap itu nah Fauzi Segap, ngarannya Fauzi Segap, cukup di kampung kami. Di kampung pian jangan lagi. Sekali ditakunin kan apa maka ngarannya Segap ketujuh bener ya. Buku K7 jangan. Ini marga bubuhan habaib. Kita disangka orang habaib kujuran bisa. Nah itulah sama nang bengaran syarifah di mukaan berdahulu. Itu tuh sebujurnya kada apa, cuman orang kampung ini nah bisa salah menjumlahkan. Bilanya ada syarifah di mukaan, lalu dipadahkan anak Habib ngintu aja. Padahal ada sekarang Sidin syarifah. Kayak itu tuh. Sekarang Sidin syarifah. Jadi jangan memakai marga habaib lah. Jiplak ngaran orang soleh, insya Allah anak kita dapat keberkahan soleh. Itu aja, kan usah minik-minik mencari ngaran. Siapa nang di ada orang soleh, ada tuan guru, itu dijiplak ngaran Sidin, insya Allah dapat keberkahannya beliau. Itu pelajarannya yang pertama di situ. Nah kemudian Habib Abdul Qadir Bil Faqih ini, kehebatannya beliau, guru-gurunya mengakui kealimannya. Kalau kita mengaku alim rendah, tapi kalau guru mengakui kealiman kita, itu luar biasa. Kealimannya diakui oleh guru-gurunya. Siapa di antara guru beliau? Al Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau mengatakan keluarga bil fikih, urusan fikih bagaikan Imam Al-Azra'i. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain bagaikan lautan tak bertepi. Itu pujian Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Ini tokoh ulama Hadramaut yang dulu kata-katanya banyak, kalam-kalam hikmah beliau kemudian dibukukan. Nah di situ di antara kalam beliau menjelaskan Imam Haddad, kayak apa hebatnya Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu Imam Haddad bila mendapatkan hadis sulit, meyakinkan hadis ini apa sahih apa kada, beliau langsung bertemu dengan Nabi Muhammad, langsung bertakwan lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hadis pian kada lah? Hadisku ya Nabi tulis di dalam kitab. Nah makanya bagi kita ini, ketika kita mengikuti kitabnya Imam Haddad, apapun hadis yang ditulis oleh Imam Haddad di dalam kitabnya itu semua sahih. Karena beliau tidak menulis ke dalam kitab kecuali bertanya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Imam Ghazali kayak itu juga. Ya memang pun ditelusuri dari jalur sana ada aja bang dhaif jar. Kayak di dalam Ihya misalnya, oh banyak kayak jar dhaif ujar bubuhan peneliti nih. Tapi nang di situ Imam Ghazali ketakon bahwa Rasulullah langsung di hadis pian ka kada kan. Nabi hadisku tulis Sidin. Maka kita pecinta Imamul Ghazali pasti meyakini apapun yang ditulis beliau itu adalah kebenaran dari Nabi Muhammad. Itu karomat bubuhan Sidin bisa mendapat bahikung ya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi guru beliau yang memuji lawan Habib Abdul Qadir Bil Faqih nih, yaitu Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Huraidah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan ketika melalui rumahnya Habib Abdul Qadir, beliau mengatakan, aku mencium ada aroma ilmu yang sangat harum di rumah ini. Ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ternyata bujur, di kemudian hari Habib Abdul Qadir bujur menjadi orang alim, allamah yang luar biasa alimnya. Itu pujian daripada guru-guru beliau. Masya Allah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Faqih. Allah takdirkan beliau hijrah dari Hadramaut berdakwah ke Indonesia. Dari Hadramaut dakwahnya ke Indonesia. Pertama kali menjajakan batis Sidin di Indonesia, Habib Abdul Qadir menjajak tanah Surabaya. Sampai di Surabaya, beliau langsung mendatangi sahibul wilayah yang masih hidup.
Siapa? Al-Imam Qutbul Farad wa Jamilul Awsaf Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Segaf As-Segaf, sahib Gresik. Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar sudah buka majelis. Habib Abdul Qadir hanya datang ke Indonesia, langsung duduk mengambil berkat dengan sahibul wilayah. Ini pelajaran kesan kita. Kalau kita hendak sukses, kalau apalagi kita orang pendatang, maaf, kita orang pendatang, datang ke satu benua, sahibul wilayah jangan dibelakangi. Setiap wilayah-wilayah ada Allah letakkan tempat bertawassul. Setiap wilayah itu ada Allah pilih orang-orang yang dijadikan tempat bertawassul. Ada salah satu dzurriyyat Datuk Kalampayan pernah berucap kepada kita. Kata beliau, di sini memang Kalteng. Ulun bicara Kalsel. Di Kalsel kata beliau ada 4 pasak yang sangat besar. Ada 4 pasak yang luar biasa ada di Kalsel. Pertama, Datuk Kalampayan. Yang kedua, Abah Guru. Yang ketiga, Sultan Surian Shah. Yang keempat, Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Ini empat tihang yang paling kuat, 4 pasak yang luar biasa ada di Kalsel. Maka kata beliau, kalau kalian ingin sukses, diam di Kalsel, hendak sukses, 4 ini jangan lupa ditawasuli. 4 ini jangan dibelakangi. Makanya ulun kalau biasa mengarahkan rombongan jamaah dari keluar, nih hendak kemana ziarahnya? Banjarmasin. Setiap ke Banjarmasin, karena melewati Martapura, 2 itu disinggahi pasti. Kalampayan, Sebumbul. Habis itu, bila ke Banjarmasin, pasti ke Kuin Sultan Surian Shah dengan Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Kenapa jar Sultan Surian Shah itu maka tinggi pangkatnya? Ini orang yang membuka jalan agama Islam masuk. Beliau masuk Islam berkat ada perjanjian dengan kerajaan Demak. Waktu beliau hendak berperang, kekurangan pasukan, kekurangan kekuatan, Demak siap membantu. Tapi Demak isi syarat. Aku aja Demak kada hendak minta upeti, kada hendak minta pajak, minta macam-macam. Pokoknya minta sebuting aja. Bila Banjar Manang ba Islam, hakonkah? Ayo, Haji Sultan Surian sambung kakak itu, hasar gempeng. Ada mengalihkan ya. Akhirnya dibantu. Akhirnya terjadi peperangan di Sungai Carucuk. Di Sungai Carucuk, Kuin, Carucuk, nama sungainya Bahari Gesan Bakalah itulah. Kita perlu hubungan ahli sejarah menunjukkan mana sungainya Bahari Sultan Surian Shah nang perang itu. No tumbak dipasangi Carucukan. Nggih, Carucukan tumbak mah. Sungai Carucuk nama Jerujuk. Oh, Jerujuk belah. Carucuk lah. Carucuk ke Jerujuk ah. Orang tambah tulisannya aja belain. Nah, pas Bakalahi menang, akhirnya jadi Demak tepatilah janji. Islam berkat Sultan Surian Shah Islam ini membuka jalan Islam masuk bebas ke tanah Banjar. Nyaman masuknya Fiat. Sampai ke Pahuluan, ke wadah kami. Dari wadah kami itu namanya ada. Ada tahu di Allah Ta'ala. Dari animisme, dinamisme, keyakinan. Meyakini roh nenek moyang hidup, meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat. Kayak batu disembah, pohon ganal nah disembah. Itu dulu. Sampai masuk putusan Sultan Surian Shah, Khatib Dayan, masuk ke dakwah jar ke Pahuluan situ. 3 kepala suku dapat sini masuk Islam, Saikong kada mau. Nah, bertiga mau, akhirnya balai adat mereka dirubah jadi masjid. Itulah masjid yang ada di tempat kami, Masjid Pusaka Pasar Arba Banwalawas. Itu saksi sejarah Islam masuk ke daerah Pahuluan. Seikong kepala suku yang kada mau masuk. Kepala suku kada mau masuk. Makanya duduk para tuan guru dan ada telinga. Itu demi menjaga kode etik jurnalistik itu, supaya jangan macam-macam. Nah, akhirnya buahnya mengasingkan diri, kada mau masuk, kada mau berkumpul dengan orang Islam. Saksi sejarah kan? Berkat siapa? Berkat Sultan Surian Shah. Kada kegembangan sidin membuka jalan, makanya tinggi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran kesan kita. Kemanapun kita tulak, dimanapun kita berdiam, sahibul wilayah jangan dibelakangi. Biar hendak sukses, sahibul wilayah ditunti.
Biar hendak kemana-mana, sahibul wilayah jangan ditinggal. Ini berdahulu ke jauh, sahibul wilayah di belakangi. Saya kada badep je sidin. Kemana-mana tulah, aku je sidin diduakan, aku di nomor 13 kan. Hah, sari sidin. Kada mahirani lawan sahibul wilayah. Belajar kita beradab lawan sahibul wilayah. Setiap wilayah-wilayah ada Allah letakkan orang-orang yang bisa dijadikan tempat bertawassul. Nah, ini contoh dari Habib Abdul Qadir. Datang ke Indonesia langsung menentuhi sahibul wilayah yang masih hidup. Kalau kita yang masih hidup tahu silahkan datangi. Yang meninggal dunia kita datangi juga. Ketika beliau sudah menetap di Surabaya, apakah beliau ambil mengaji? Ada. Beliau tetap mengaji kepada Habib Abu Bakar Gresik. Beliau tetap mengaji ke Bondowoso, bahkan ke tempatnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar ini yang banyak dikatakan ulama, kami paling sering bermimpi Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad paling mirip dengan wajahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Paling mirip dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Memang wajah aslinya tuh ada lebih pada itu. Ada wali membayangkan lagi pihak melihat pun Habib je bunga-bunga sebenar, apalagi datunya lah luar biasa bungasnya. Kita ini pada Tuhan kita lain jalur, lalu kemana-mana kan. Saya ulun je tahu ingin datu Muhammad Yanur bin Syarwani bin Suryansyah bin Abdul Manap, ingin situ je tahu. Atasnya angga sangga muyang-muyang tahu lagi. Siapa mana beda dengan para habaib? Itulah beda antara kita orang awam dengan habaib. Kita orang awam silsilah nasab kita tidak terjaga, tapi para habaib Allah jaga nasab beliau-beliau. Sehingga sampai 40 kah, sampai 50 kah ada aja tulisannya. Ada yang mencatatakan. Cuma wayah ini banyak nambah ulah KTP Habib palsu. Data statistik Habib palsu banyak mencetak juga. KTP juga ada robitohnya juga, nang bentuk juga, bernomor seri juga, lengkap. Ada ulun guruwe turunan ke 40. Ulun itihi muhanya ada data para habib lah. Meitihi bukan berarti meitihi muhatur apa aja, sirnya kelihatan lah aja orang tuh. Ada aja sir Nabi Muhammad di muhanya ada aja. Melihat kada di ingohnya Habib tuh kada ada. Pada sidin aku aja sidin nomor 40 sekian, nah sampai akarnya ampun kurang anunya sekalinya robitohnya lain, maktab daimi lain, sedangkan para habaib beliau mempercayakan semuanya. Pencatatan nasab yang dipercaya beliau satu-satunya hanya kepada maktab daimi. Kalau mengeluarkan maktab daimi kita percaya 100%. Kalau maktab yang lain mengeluarkan, kaina dulu percaya, bukan seudon tapi kaina dulu percaya, kecuali setelah kita bawa kepada ahlinya. Bujur Habib ya kita percaya. Nah itulah jangan tertipu ya. Ya datang pakaian 3 lapis jubah memuat bertiga. Ayo ada gelombang bonol. Potongan meyakinkan tasbih bagi kaminting kenanya. Aku Habib tetal margaku ini. Oh, percaya aja langsung menyuruh baju ricup-ricupan minta suruhi. Tiup amplop, hibab amplop sini diisi mah kata. Hati-hati biarlah, hati-hati benar ini. Amin angka itu. Ini tahu dia Habib nih rancak dia tetap mau ngikiran nang incaan gitu tuh. Rancak tetap mau incaan. Ini. Allah. Nah, sidin kada bermandat untuk menuntut ilmu, terus beliau mengkaji ilmu. Di mana sidin berdiam di situ mengkaji ilmu. Pelajaran pula dasar kita, setinggi apapun ilmu yang sudah Allah titipkan lawan kita, tetap jangan putus belajar. Tetap kita belajar. Hati ketawaduan orang Bahari. Alim tapi tetap mengaji. Hati beliau, alim, alama, datang di Hadramaut, tetap datang ke Indonesia mengaji dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Itulah dulu nampak kita melihat guru-guru Tuhan kita di Martapura. Kita melihat bagaimana almarhum Guru Salman Jalil, Tuhan Sidin. Guru sekumpul itu Bahari murid Sidin. Tapi setelah guru membuka majelis, walaupun umurnya anum, Guru Salman Jalil mengetahui ini orang anum tapi dalamnya hebat. Dia orang anum tapi dalamnya Tuhan.
ini dicari beliau sampai ada kan nama nih guru. Kenapa bil hakonnya mengaji lawan guru Zaini itu hakonnya? Kenapa? Jadi guru Salman Jalil menjawab, ku cari-cari di dalam kitab yang cirinya paling pas menjadi syekh mursyid cuma ada pada diri guru Zaini. Oleh karenanya walaupun inya dulu anak muridku, tapi sekarang aku jadi muridnya. Jadi contoh dari ulama-ulama kita, kada supan mengambil ilmu daripada orang nang tarandah daripada sidin. Tarandah hitungannya murid pembahari. Amun nang sombong lalu mau ucapi ya, wah siapa pangin tuh ya bahari aku mulai jadi mengaji gitu. Bujur pian mulai jadi mengaji bahari. Tapi inya berhimmat, mau kakak berhimmat akhirnya ternaik juga Bujur ada seorang tatap jana alif di atas A, alif di atas barisnya A, ain mati waw berdepan barisnya O, dal berdepan barisnya tu A, O, tu tatap aja kayak itu. Ada bobo, ada anak murid ini bakakat lebih hebat naik, akhirnya dapatinya. Nah maka kita belajar lah di mana kita berdiam belajar, ambil ilmu kepada siapapun, ambil ilmu. Inang manfaat ilmunya, inang disampaikannya, ambili ilmu tersebut. Jangan putus daripada menuntut ilmu lah. Sayyiduna Abu Darda beliau pernah berkata, utlubul ilm, kata beliau, tuntutlah ilmu. Fa in ajaztum, jikalau kalian lemah daripada menuntut ilmu, maksudnya fa'ahibbu ahlah, maka hendaklah kalian mencintai kepada ahlul ilm. Siapa ahlul ilm? Al-muallim wal muta'allim, nang mengajar lawan nang belajar. Ini ahlul ilm namanya. Tuntutlah ilmu, kata beliau, tapi sudah lemah, awal panggaringan, karena angin malam kada kawal lagi, di mana-mana tulak ke majelis kada kawal lagi. Yuk cintai orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu. Jangan dihafal, jangan diwadah. Ini melihat orang ke majelis diwadah bau surga aja. Orang lalu gue sampai bau surga, amin akan naik amin gitu. Cuma nang lalu ini masih hanyaran untuk ilmu panasan. Situ bau neraka aja langsung bersih. Jangan kayak itu berendah ya orang nyambat di bau surga, amin. Orang kayak itu aja. Cuma karena hanyaran untuk ilmu lo panas Kada kawata pakai hilim belum. Hilim di kepala tuh hari-hari ya. Hilim nang di dalam dada maksudnya kada kawat. Menyahut aja tuh. Oh, aduh ya. Situ bau neraka aja. Luar biasa. Jangan menyahut-nyahut nang kayak itu. Biar dia orang menyambati. Orang alim apalagi jangan disambati. Orang alim itu berdataan bisi kekurangan. Pian hendak mencari manusia yang sempurna kadada kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Itu aja yang sempurna tiada celah. Hanya Nabi kita Muhammad. Yang lain pada Nabi ada kekurangannya. Ini orang alim didikti-dikti, disambati macam-macam. Oh, guru si anu tuh kekurangan yang ini. Guru si anu tuh sini kurangnya. Guru si anu tuh gini kurangnya. Ada terus kurangnya. Harap mengomentari dia. Seorang siapa? Sekolah kada, amat kada, ngaji kada bisa. Komentari nomor 1. Jangan jaga pemuntungan. Kalau katulahan. Katulahan tuh katanya mau nang ibah nyambat langsung katulahan aja. Kayak itu. Kadang-kadang gurunya sudah meninggal hanya katulahan. Kemana anda minta ampun? Pernah ulang sampai yang kami sudah kurang katulahan lawan abah guru bisa kumpul. Pernah ulun menceritakan itu, cuma ulun ulang pada bapak sebagai pelajaran biasa kita berdebat. Lagi guru hidup inya apa ianya menyembati, inya nampak ianya memfitnah. Sudah top guru meninggal dunia, bangkrut habis-habisan, miskin, mencari penglaris kemana-mana, kadang mau naik lagi hartanya. Sampai tak datangi salah satu anak muridnya abah guru, beliau min ahlil kasyaf, orangnya kasyaf. Didatangi sidin guru minta penglaris lawan dia, kami ini uyuh benar hendak naik wae di hari kami sugih guru sakali sidin batungak meiti dahinya harau batulisan di dahi. Napa tulisannya? Aku katulahan lawan guru sakumpul. Kan jadi sidin aku niupakan banyak langsung tutupi. Apa katulahan perguruan seorang? Kita nak wae, aku kada kau melawan ini sidin, ini urusannya dengan perguruan seorang. Kedua dia jadi aku niup pakan ini bahwa lupa guruan aku judulnya. Nah sampai dia guru meninggal dunia hanya terasai akibatnya. Itu makanya hati-hati, kita mau sudah tambah walau orang alim ini alim benar. Maka dari itu jaga pemuntungan kita, jangan sampai kita menghina kepada orang yang menuntut maupun orang yang mengajar. Jangan dihina. Dimanapun ada kesempatan, yuk belajar. Jangan kada belajar.
Contoh daripada Habib Abdul Qadir Bilfiqih tadi. Nah kemudian Habib Abdul Qadir Bilfiqih, beliau mengajarkan ilmu di Indonesia ini. Beliau mengajarkan ilmu, banyak murid-murid beliau yang jadi wali. Siapa di antaranya? Wa minhum Sayyiduna al-Imam Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud Lawang. Itu muridnya beliau. Pendiri pondok pesantren Darun Nasyiin, itu muridnya Habib Abdul Qadir Bilfiqih. Banyak lagi murid-murid yang lain seperti Al-Habib Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kayaknya Habib Jindan. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini nama mencetak, salah satunya nama mencetak Sidin jadi orang saleh, jadi orang alim, ahli hadis. Habib Abdul Qadir Bilfiqih nama mencetak. Banyak murid-murid beliau. Murid yang spesial benar, anak Sidin seorang, anak Sidin yang memang diproses oleh beliau. Tatkala Sidin ziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau bakurinah berdoa, "Ya Rabb, ulun meminta khusus di makam kekasih engkau agar engkau memberikan ulun anak laki-laki yang menjadi penghafal hadis." Setahun kemudian Habib Abdul Qadir bisi anak tinggalanilah Abdullah. Ini yang terkenal sebagai Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Fiqih. Ahli hadis. Orangnya luar biasa. Berapa juta hadis itu dipakai oleh dihafal oleh beliau. Dan kalau melihat pakaiannya Habib Abdullah itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis pakaiannya. Baju gamis berlapis mislah, kadang-kadang ada pulang lapisannya sebuting. Selendang dua kadang-kadang beliau tuh. Kemudian di kepala imamah Sidin gondol, anu besar rumpui pulang. Betongkat, betasbih di tangan, lengkap pakaian beliau. Alasan beliau memakai pakaian seperti itu, satu, memang itu pakaian Nabi Muhammad. Yang kedua, itu beliau memuliakan kepada ilmu yang Allah titipkan pada diri beliau. Bukan sombong. Ini beda lah antara takabur dengan tahadduts bin ni'mah. Bedanya tipis. Salah niat habis. Tapi beliau tahadduts bin ni'mah. Orangnya bujur-bujur memuliakan lawan ilmu. Sampai beliau berpakaian seperti itu, niatnya cuma memuliakan ilmu. Seperti Imam Malik, kita rancang mengaji kitab Kifayatul Adqiyah. Itu dalam situ ada diceritakan manaqibnya Imam Malik. Imam Malik bila hendak baca hadis, kada mau baca kecuali duduk di tikar permadani yang empuk. Kada mau membaca kecuali gili kita kan dupa yang paling harum. Kada mau membaca hadis kecuali menyurui jenggot terlebih dahulu. Jadi khodamnya sudah paham. Bila guru hendak baca hadis, amparakan tikar permadani, ampar anu disediakan dupa yang harum, disediakan suroi di atas meja beliau. Oh, hendak baca hadis itu menyurui jenggot dulu. Oh, sombong kah Imam Malik? Kada. Niat Sidin memuliakan lawan ilmu. Nang dibaca kalamnya siapa? Kalamnya Nabi Muhammad. Masa baca kalam Nabi Muhammad duduk pembarengan? Kada naga itu beliau. Kada sombong, maksudnya orangnya kada sombong kada. Sama Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Gurbul Mala Al-Idrus. Itu beliau berjalan kemana-mana kada mau jejak tanah. Kemana-mana khodamnya bawa karpet habang. Kayak presiden tuh kan, di mana presiden kada ada jejak tanah presiden tuh. Turun di pesawat langsung diamparakan karpet habang. Habib Abu Bakar Adni lebih dulu menggawi macam itu. Kemana-mana khodamnya bawa tikar permadani. Kada pernah beliau menjejak tanah. Sampai mulai turun di kuda, sampai ke tempat acara, nang hambal habang tuh jadi jejak. Itu niatnya apa yo? Bukan sombong, memuliakan lawan ilmu. Niatnya itulah memuliakan lawan ilmu. Nah inilah orang awam jangan sampai menilai ulama dengan sebelah mata. Gawian ulama itu ada maksudnya. Sama biar melihat tuan guru motor harat, jangan disambati. Oh jadi tuan guru motor berharat ya. Kalau sombong, ya mau sombong, mau orang harat wajar. Ya Allah, Sidin ilmu tinggi misalnya kan, Sidin ilmu tinggi. Di mana-mana Sidin dikenal kealimannya misalnya. Motor Sidin harat wajar itu. Namun Sidin dibuat di motor pickup ke depan tuh. Ya Allah, orang pulang sehingga kita berpikap aja guru ummah. Bukan guru kada hendak berbuat, nang membuat kada bakal. Itu kok kada berpikir kan, kada menghargai lo ilmu Sidin kada ada pamit hargai seorang tak berpikir-pikir. Itu dah seorang berpikir-pikir. Makanya kita lihat deh orang menjemput Habib Umar aja.
Bila Habib Umar datang ke Indonesia, dilihat kayak apa, bukannya menyediakan mobilnya, menyediakan penginapannya, serba hebat. Bukan berarti Habib Umar meminta seperti itu, kada. Cuma anak murid Mina paham cara memuliakan ilmu. Itu paham cara memuliakan ilmu. Punya anak ada paham dia, nyana sandal tuan guru tumpah ibuannya gengan. Itu anak ada paham napa-napa gitu. Ada tahu di memuliakan tuan guru, memuliakan ilmu tuh ada tahu. Ya nang mulik nang saruan sandal tuan guru ligir. Sekali diitihi kok kan upur. Bukannya menumpah gengan, kebanyakan gengan tumpahnya pas sandal tuan guru tumpahinya. Itu tuh orang nang ada tahu apa-apa. Cuma mungkin berdakwah ke pedalaman rasain kayak itu. Mun kayak berdakwah daerah sini kan orang banyak paham dan masalah agama, mengerti sandal tuan guru langsung diamanakan. Coba biar berdakwah ke pedalaman, orang kadang mengerti sandal tuan guru apa kan. Kadang-kadang lalu hadapan tuan guru gimana bos? Kadang sambil ngancing baju lalu hadapan tuan guru. Baju ini bukaan. Kayak orang jaga orang jaga baju sama kancing atau bukaan di sini. Lalu hadapan tuan guru menyingking kayaknya. Ada tahu kisah. Nah itu mungkin berdakwah di pedalaman terasain, sudah berpengalaman dia. Sandal liir itu sudah berpengalaman gitu. Pengalaman bahari kayak itu tumpahi bukan juga kan. Cuma seorang menjadi tuan guru maklum dia inya kada tahu sandal tuan guru bisnis sangat baik menjadi istilah juga nih sandal guru jadi kita tumpahi. Nah itu cari uang kan ya. Allah. Nah ini contoh daripada Al-Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih. Banyak murid-murid beliau yang Masya Allah jadi wali. Bahkan anak beliau yang kemudian menyambung tugas beliau di dalam berdakwah. Habib Abdullah itu anaknya beliau itu pian. Ada yang menceritakan beliau itu 300 kali yaqadhah dengan Nabi Muhammad. Berarti kalau ada hitungannya setiap pertemuan dengan Nabi Muhammad ditulis oleh beliau. Ditulis hari pertama pertemuan dengan Nabi Muhammad yang Allah tulis 1, karena pertemuan tulis 2, sampai 300 kali pertemuan dengan Nabi Muhammad. Baikung, Nabi baikung, bukan bermimpi, baikung, berdapat baikung dengan Nabi Muhammad. Ini makom orang-orang dulu tingginya, Masya Allah, namanya kayak itu. Kita kada usah kita bercita-cita kayak gitu, karena rasa-rasanya kada mungkin muha-muha kita tercapai kayak gitu. Rasa kada mungkin. Oh, di mana kada mungkin? Ya sudah, kita mengemis kepada Allah. Minimal yang paling rendah kita mendapatkan sebelum meninggal, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Mimpi bertemu Nabi Muhammad. Mimpi bertemu Nabi, karena ini modal supaya kita kau mendapat Nabi secara yaqadhah. Nabi pernah mengatakan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku di dalam kuring pasti melihat aku kena di waktu jaga. Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Fiqih, beliau mengatakan yaqadhah itu maknanya inda sakaratil maut. Yaqadhah itu waktu terjaga, maksudnya waktu kita hendak mati, waktu kita hendak meninggal dunia, Nabi Muhammad datang menjemput kita. Tapi modalnya sebelum itu bila hendak diambili Nabi rahatan sakarat, kita wajib rahatan normal ini di dunia ini mimpi barang sekali bertemuan dengan Nabi Muhammad. Kalau kada pernah mimpi, mana mungkin Nabi Muhammad mendatangi? Maka di PR kesan kita berdataan, mudahan kita mimpi Rasulullah. Ayo usaha tiap hari membaca kayak itulah, membaca amalan-amalannya. Siapa tahu Nabi bercungul di dalam mimpi kita. Suatu saat bercungul. Ada salah satu amalan yang ampun maaf nih para habaib kalau ulun kurang adab sedikit menyampaikan, karena memang diamanahi untuk boleh diijazahkan kepada siapapun. Siapa tahu di antara kita yang hadir berdahuluan mimpi Nabi Muhammad berkat amalkan amalan ini. Pernah disebutkan oleh Al-Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili. Abul Mawahib namanya Muhammad Asy-Syadzili, bukan Abul Hasan Syadzili, tapi Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ya, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sampaikan kepada umat setiap hendak guring, di antara doa guring bacalah amalan a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali, baru disambung Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajah sayyidina Muhammad halan wa ma'alan 1 kali.
Setiap hari kata beliau, hendak guring siang, kah guring malam, pokoknya bila hendak guring baca itu. Siapa yang rutin mengamalkan seperti itu, Nabi menjamin, aku suatu saat akan hadir dalam mimpinya. Ini kita diperintahkan oleh Sayyidil Walid Al-Ustadz Fadilatul Ustadz Al-Mukarram. Masya Allah, beliau sudah tua tapi ingatannya luar biasa. Ini salah satu alumni Sayyid Muhammad Al-Maliki yang pertama. Kawan beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kawannya beliau Al-Habib Hussein bin Agil yang di di Probolinggo. Dan itu era-era pertama mengaji kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Belum di Rusaifah, belum. Masih di sebelum Rusaifah. Ini alumni pertama. Itu kata beliau memanggil ulun Muhammad. Jadi Ustadz Muhammad, sampaikan kepada umat, ijazahkan kepada umat amalan ini. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali, baru disambung Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajha sayyidina Muhammad halan wa ma'alan 1 kali. InsyaAllah suatu saat Nabi Muhammad akan datang di dalam mimpi kita. Amalan yang ulun sebutkan ini, pun maaf kepada habaib dan guru-guru Tuhan, ulun mohon izin mengijazahkannya. Amalan yang ulun sebutkan seperti itu tadi, ulun ijazahkan lawan pian sabarataan. Mudahan berkat amalan itu kita ditamuakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi usaha besar kita berataan biar. Kada mau apa kada berusaha. Doanya kita pakai, kelakuan sedikit demi sedikit menuruti kelakuan Nabi Muhammad. Ya, apa mohon doanya aja hari-hari kelakuan membelet, ngalih juga, nah kayak itulah. Nah, kita ini sudah yaqadhah dengan Nabi, kata kawan, mimpi barang. Jangan kadang. Inilah sosok beliau-beliau yang mulia, Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih. Punya anak orang mulia, Al-Habib Abdullah bin Faqih. Luar biasa. Dan kita setiap bulan Jumadil Akhir ini mengingat akan haulnya beliau, melihat live streamingnya biasanya di HP, di TV. Bahkan sebagian daripada kawan-kawan kita pergi ke Darul Hadis di Malang mengikuti haulan beliau. Tahun ini di Indramayu lagi haulan beliau, karena mungkin di Malang masih kada bisa karena acil kupit bertumbuhan aja. Jadi dipindah ke Indramayu, karena Indramayu acil kupitnya tak lama sedikit kira-kira. Kawan dipindah ke situ. Semuanya beliau mengikuti haulan seperti itu. Allah luar biasa. Nah, alhamdulillah kita Kalsel nih rancak kedatangan salah satu anak murid yang jalur ilmunya bersambung kepada beliau-beliau. Siapa? Ini beliau masih ada di Kalsel. Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah. Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah ini muridnya Al-Habib Abdul Rahman bin Faqih. Habib Abdul Rahman anaknya Habib Abdullah bin Faqih. Habib Abdullah anaknya Habib Abdul Qadir bin Faqih, yang ceritanya ulun ceritakan saat ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah orang soleh. Walhasil orang soleh, orang wali itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, bukan hanya sekedar santai-santai, tapi beliau mendapatkan kedudukan dengan kesungguhan yang luar biasa. Mudahan kawan diambil paham, kawan diambil manfaat apa yang ulun sampaikan. Mudahan jadi barokah kesan kita berataan. Minta ridho, minta halal, biar mudahan perkumpulan ini menjadi sebab dosa-dosa kita dihapus Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia, hajat akhirat, terlebih khusus hajatnya tuan rumah. Dan mudah-mudahan berkat majelis hari ini Allah takdirkan kita berataan selamat dunia sampai akhirat. Mohon maaf, ulun kadang menyelesaikan acara, ulun langsung berangkat ke Kapuas, dan ulun mohon dibukakan jalan supaya ulun nyaman lewat. Inggih minta ridho, minta halal, dan bukan pian tolong bertahan karena masih ada acara tahlilan sedikit. Minta ridho, minta halal. Demikian subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.